Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang bersabar, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian di akhir ayat Allah katakan a'adallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang banyak. Bulan Ramadan syahrus sabri, bulan kesabaran. Sehingga siapkan kita untuk bersabar di bulan Ramadan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Di dalam melaksanakan ketaatan itu perlu sabar, Pak. Jelas itu. Dan kesabaran itu bukan hanya pada saum saja. Pada qiyamnya, pada tarawih juga harus ada kesabaran. Harus sabar. Imam bacaannya agak panjang dikit, ya sabarlah. Kan nggak tiap hari kita begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Fatah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita, atas nikmat-nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita, yang tentu amat sangat banyak kita rasakan, yang kalau kita mau menghitungnya tentu kita tidak akan mampu menghitungnya. Di pagi hari ini, sekarang tanggal 2 Maret, tanggal 2 Maret, sehingga insya Allah biidnillahi ta'ala beberapa hari ke depan atau kurang lebih 10 atau 11 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Perlu kiranya saya mengingatkan kembali tentang keutamaan bulan Ramadan, sehingga kita menyambut bulan Ramadan dengan semangat, dengan antusias untuk beramal di bulan yang mulia ini. Maka pada kesempatan pagi ini saya ingin mengulas tentang keutamaan bulan yang akan datang ini, ya, bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini dikatakan oleh para ulama adalah bulan yang keutamaannya melebihi bulan-bulan yang lain. Bahkan sebagian ulama mengumpamakannya seperti keutamaan matahari dibanding dengan bintang-bintang. Ya. Mana yang lebih utama, matahari atau bintang? Tentu matahari. Matahari lebih kuat cahayanya dan lebih menerangi, kan, dibanding dengan bintang-bintang. Keutamaan terbesar dari bulan Ramadan itu karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, ya, karena di dalamnya turunkan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, segala hal yang berkaitan dengan Al-Quran itu jadi mulia, Pak. Ya, malaikat Jibril yang membawa Al-Quran kepada Rasulullah SAW, maka jadilah ia malaikat yang paling mulia di seluruh malaikat yang ada. Yang kemuliaan malaikat Jibril ini, ya, ditunjukkan dengan banyaknya sayap. Ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Para malaikat itu punya sayap yang berbeda-beda jumlahnya, dan malaikat yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling banyak sayapnya. Dan ternyata dia adalah malaikat Jibril. Tapi ulama menyebutkan bahwa keutamaan malaikat Jibril diantaranya karena dia membawa Al-Quran, menyampaikan Al-Quran. Ya. Disampaikan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran, maka jadilah ia nabi paling utama di seluruh para nabi. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka jadilah Ramadan bulan yang paling utama dari seluruh bulan. Al-Quran diturunkan di malam
Lailatul Qadar pertamanya, maka jadilah malam itu malam terbaik di seluruh malam yang ada. Al-Quran diturunkan di mana? Yang pertama kali turun di Makkah, maka jadilah Makkah tanah yang paling mulia di muka bumi ini. Ya, di Ramadan Allah Subhanahu wa taala muliakan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Quran. Dan ternyata yang diturunkan di bulan Ramadan kitab-kitab yang lain juga. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzilatis suhuf" ya, "Unzilatis suhuf Ibrahim fi awwali lailatan min Ramadan." Diturunkan suhufnya Nabi Ibrahim di awal-awal bulan Ramadan. Wa unzilatit Taurah li sitti madayina min Ramadan. Kemudian diturunkan Taurat pada 6 hari terakhir dari bulan Ramadan. Wal Injil 13 khalat min Ramadan. Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan. Wa unzilal Quran li 24 khalat Ramadan. Demikian juga Al-Quran diturunkan pada 24 Ramadan. Ya, jadi emang khilaf nih, ya berkaitan dengan kapan diturunkannya kapan diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan. Tapi yang jelas Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ya, kitab-kitab yang lain selain Al-Quran juga diturunkan di bulan Ramadan. Hadirin rahimakumullah, Ramadan ini yang kita sambut ini adalah syahrut taubah, bulan taubat dan istighfar. Ya, bulan taubat dan istighfar, sehingga di dalamnya banyak dosa-dosa yang diampuni, banyak dimaafkan berbagai macam kesalahan. Karena dalam bulan Ramadan ada saum, ada qiyam, yang mana saumnya menghapuskan dosa-dosa, yang qiyamnya, tarawihnya atau tahajudnya di bulan Ramadan menghapuskan dosa-dosa juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang saum ya di bulan Ramadan, yang mana dasar saumnya ini karena iman kepada Allah, kemudian ihtisab, berharap pahala, berharap ampunan Allah, berharap keridhaan Allah dan syurga, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya terdahulu. Jadi tidak serta-merta Pak saum itu menghapuskan dosa, kecuali kalau dasarnya ini. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman ya kepada Allah, beriman terhadap keberadaan Allah dan sifat-sifatnya yang mulia, yang tinggi, dan beriman bahwa saum ini kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia melaksanakannya dengan penuh ihtisab, penuh harap kepada Allah, harapan akan diampuni dosa-dosa, diberikan pahala yang banyak, diberikan ridhonya, kemudian dibebaskan dari api neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala ampuni itu dosa-dosanya yang telah lalu. Ya. Jadi kalau begitu boleh kita saum dengan niat mengharapkan pahala? Boleh, Pak? Boleh. Lalu orang ada yang mengatakan, "Oh, kalau begitu tidak ikhlas. Masa saum hanya mengharapkan pahala bukan karena Allah?" Ikhlas itu mengharapkan semua yang ada di sisi Allah. Ya. Ikhlas itu mengharapkan semua yang ada di sisi Allah. Ampunan, rahmat, keberkahan, pahala, itu kan di sisi Allah semua. Jadi yang dimaksud karena Allah itu karena mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi beramal soleh termasuk saum dengan mengharapkan segala kebaikan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas. Ya, ikhlas itu begitu. Bukan mengharap yang
apa yang ada di sisi manusia, ya. Bukan mengharap pujian, sanjungan, perhatian dari manusia. Saumnya menghapuskan dosa-dosa. Demikian juga qiyamnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa yang qama, yang berdiri melakukan salat malam di bulan Ramadan, maka kalau dia melakukannya dengan keimanan, dengan ihtisab juga, maka Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa yang terdahulu. Ya. Oleh sebab itu, hendaknya kita bertekad untuk tidak bolong salat tarawihnya, Pak. Ya. Kita upayakan supaya tarawihnya terisi penuh sebulan. Jangan ada yang bolong. Jangan karena alasan sedikit, ntar kan masih ada besoknya lagi. Ya, jangan karena alasan-alasan tertentu yang remeh temeh gitu ya. Kemudian kita meninggalkan tarawih, meninggalkan qiyam Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana pintu-pintu surga Allah Subhanahu wa taala buka. Kemudian pintu-pintu neraka Allah Subhanahu wa taala tutup. Allah borgol setan-setan. Sebagaimana Nabi katakan, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar." Ya. Wa sufidati syaitan. Apabila masuk bulan Ramadan, dibuka tuh pintu-pintu surga, dikunci pintu-pintu neraka, diborgol setan-setan. Ya. Allah Subhanahu wa taala membentangkan rahmatnya, membentangkan kasih sayangnya di bulan Ramadan. Pintu surga dibuka tuh untuk orang-orang yang melaksanakan amal-amal bulan Ramadan, yang saum, yang qiyam, yang tilawah, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dermawan di bulan Ramadan. Yang dengan demikian otomatis pintu-pintu neraka ditutup. Kesempatan-kesempatan untuk berbuat jahat ditutup. Karena di bulan Ramadan orang saum. Orang yang saum itu tertahan dari melakukan keburukan-keburukan. Sehingga surga-surga dikunci. Nggak ada kesempatan orang untuk melakukan dosa dan maksiat. Kemudian setan dibelenggu. Ya, karena manusia itu, kalau orang itu sudah saum, ya, maka kesempatannya untuk mengikuti hawa nafsu kecil. Sementara hawa nafsu itu tunggangannya setan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hal ini kepada kita semua agar kita bersemangat dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga adalah syahrus sabr, bulan kesabaran, Pak. Ya, bulan kesabaran. Kita harus bersabar menahan lapar, menahan haus. Kita harus bersabar dari perkara-perkara yang dihalalkan. Yang diharamkan jelas ya, kita harus bersabar meninggalkannya. Ini bahkan yang halal pun kita diperintahkan bersabar untuk meninggalkan yang halal. Makan, minum kan halal, boleh. Kemudian mendatangi istri juga halal, boleh. Tetapi di bulan itu kita tidak melakukannya. Di samping tentu di bulan Ramadan kita juga bersabar dari tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak saum kita dengan ucapan buruk, dengan ucapan yang melahirkan dosa atau perbuatan-perbuatan lainnya yang merupakan dosa. Bahkan di bulan Ramadan biasanya kita lebih perhatian dengan waktu. Ya, jangan sampai waktu-waktu kita gunakan untuk sesuatu yang tidak berfaedah. Bersabar di bulan Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang bersabar akan diberikan pahala bighairi hisab, tanpa batas, pahala yang amat sangat besar. Allah katakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja pahala orang-orang yang bersabar itu pahala mereka tanpa batas, banyak. Ya, berbeda dengan amal yang lain.
Umpamanya membaca Al-Quran. Orang membaca Al-Quran diberikan pahala, tetapi pahalanya disebutkan jumlahnya. Sebagaimana Nabi katakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu hasanah, satu kebaikan. Ya, wal hasanatu bi asyri amsalha. Kemudian satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Disebutkan hitungan jumlah, ya. Atau orang yang berinfak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji. Satu biji ini tumbuh 7 tangkai. Setiap tangkainya ada 100 biji lagi. Berarti berapa tuh Pak? Jadi 700. Pahala sedekah itu dibalas sampai 700. Membaca Al-Quran satu huruf 10, sedekah 700 kan gitu. Disebutkan hitungan-hitungannya. Tetapi untuk orang yang sabar, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bighairi hisab, tanpa hitungan-hitungan. Amat sangat banyak orang yang bersabar itu pahalanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan as-sabru diyaun, sabar itu diya, cahaya, ya. Cahaya yang menerangi jiwa orang, sehingga orang yang bersabar, ya, orang yang bersabar itu di dalam dadanya itu, hatinya itu seperti ruangan yang terang benderang gitu, ya. As-sabru diyaun, sabar itu dia cahaya, tapi cahaya yang membawa rasa panas, ya, karena memang sabar itu enggak enak Pak ya, enggak mudah, enggak nyaman. Sabar itu berat, tetapi baik bagi orang yang melakukannya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan was-sabirina was-sabirat, orang-orang yang bersabar, baik laki-laki maupun perempuan. Lalu kemudian di akhir ayat Allah katakan a'adallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang banyak. Bulan Ramadan syahrus sabri, bulan kesabaran. Sehingga siapkan kita untuk bersabar di bulan Ramadan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menjauhi larangan-larangan. Di dalam melaksanakan ketaatan itu perlu sabar Pak, jelas itu. Dan kesabaran itu bukan hanya pada saum saja, pada qiyamnya, pada tarawih juga harus ada kesabaran. Harus sabar. Imam bacaannya agak panjang dikit, ya sabarlah. Kan nggak tiap hari kita begitu, ya. Jangan sampai imamnya baca panjang dikit, ngutruk, mengeluh, ya, atau kapok, nggak taraweh lagi, atau nggak ke masjid itu lagi. Bersabar sedikit, ya. Setiap kebaikan itu perlu kesabaran, sebab jiwa kita itu, ya, selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya jiwa itu mengarahkan kepada keburukan. Lalu kemudian kita arahkan jiwa kita untuk ketaatan, pasti ada penolakan-penolakan ke dalam hati itu. Maka harus bersabar. Apakah orang-orang soleh terdahulu yang beramal dengan amal sekian banyak, ada yang membaca Al-Quran sedemikian banyak, ada yang qiyamul lail sedemikian lama, yang bersedekah sedemikian banyak, apakah mereka tidak bersabar dengan itu? Mereka bersabar, ya. Mereka memaksakan diri gitu di dalam amal-amal soleh itu. Sehingga satu prinsip yang harus kita ingat, jangan lupa bahwa di segala bentuk ketaatan harus ada kesabaran. Bukankah kita hadir ke masjid ini juga buah dari kesabaran? Ya, kita lawan rasa dingin, kita lawan rasa malas, ya, kita lawan rasa kantuk kita. Kita datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kita lawan juga keinginan untuk segera pulang dari masjid setelah sholat untuk mendengarkan kajian, untuk mendengarkan ilmu. Saya kira yakin bapak-bapak lebih kalau
dikasih pilihan antara duduk di sini mendengarkan ceramah ini ketimbang pulang sambil ngopi sambil nonton, saya kira lebih memilih yang kedua kan. Tapi karena bapak-bapak mengetahui ada kebaikan pada majelis ini, hanya bapak bersabar, ya, bersabar duduk di sini. Jadi segala bentuk ketaatan itu diperlukan kesabaran, diperlukan kesabaran. Nanti kita akan masuk malam-malam terakhir dari bulan Ramadan, ketika orang sudah mulai loyo semangatnya dengan Ramadan tuh, ya. Ingat bahwa puncak amaliyah Ramadan itu ada di 10 hari terakhirnya. Maka kalau di hari-hari awal pertengahan Ramadan kita harus bersabar, maka di 10 hari terakhir bulan Ramadan tingkatkan kesabaran itu. Tingkatkan kesabaran untuk beramal soleh, untuk mengisi malam-malam Ramadan khususnya dengan ketaatan-ketaatan. Karena bulan Ramadan adalah syahrul sabr, bulan kesabaran. Bulan Ramadan syahrul doa, bulan doa. Oleh sebab itu ketika Allah berbicara tentang saum, setelah turun atau setelah Allah menyebutkan tentang kutiba alaikumusiyam, lalu kemudian disebutkan bahwasannya di bulan Ramadan itu ada kewajiban saum, kemudian disebutkan turunnya Al-Quran, Allah menyebutkan di lanjutan ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, Allah katakan ujibu da'wah, Allah menjawab doa-doa orang-orang yang berdoa. Apa munasabah kaitan ayat sebelumnya dengan ayat berikutnya? Ulama menyebutkan hal ini menunjukkan bahwa bulan Ramadan adalah bulan doa. Jadi ya dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Di bulan Ramadan itu begitu, Pak. Kesempatan kita untuk memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik doa pakai bahasa Arab sebagaimana yang dicontohkan atau disebutkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau doa dengan bahasa kita, ya. Doa-doa dengan bahasa kita. Doa untuk kebaikan urusan dunia kita dan akhirat kita. Ya, tapi jangan terlalu banyak doa-doa yang dunia saja, akhiratnya dikit. Ya, doanya jangan muter aja, rizki, sehat, mudah rizki, anak-anak sehat, gitu aja terus. Kan yang paling sering itu kan rizki, apalagi Pak? Sehat, panjang umur, apa lagi itu? Jodoh, yang belum punya jodoh, ya, dimudahkan urusan, dimudahkan usahanya, kan itu Pak ya, dimudahkan usahanya supaya repeh rapih tentrem keluarganya, gitu kan. Tapi kebanyakan orang tuh muter aja di sana, terutama rizki Pak, dikit-dikit rizki lagi, rizki lagi, rizki lagi, subhanallah. Rizki itu adalah Allah tanggung, ya. Rizki itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Oh, usah khawatir, kita ini tidak akan mati kecuali setelah rizki kita Allah berikan utuh sempurna kepada kita. Ini ada kisah, tapi kisah ini nyata, real, terjadi. Jadi ada seorang, ya, ada seorang jatuh ke dalam sumur, Pak. Jatuh ke dalam sumur. Sumurnya berair, ya. Lalu kemudian dikeluarkan oleh orang-orang dengan susah payah, ditarik lama, tapi akhirnya selamat. Ya, dia dikeluarkan dalam keadaan lemas, dikasih minum, dikasih minum. Habis dikasih minum, karena dia lemas, badannya glosor lagi tuh ke sumur, terjatuh dan mati. Ya, pelajaran yang bisa kita ambil, orang ini enggak mati karena masih ada rizki yang tersisa, yaitu segelas air. Setelah rizkinya selesai diberikan kepada dia, lalu dia wafat. Oleh sebab itu jangan khawatir kalau masalah rizki. Rizki itu Allah kasih, Allah jamin tuh. Ya, tidak ada makhluk melata, tidak ada makhluk yang bergerak di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizqa, kecuali Allah jamin rizkinya. Sehingga doa itu jangan habiskan semuanya untuk rizki. Ya, berdoalah sesuatu yang lebih baik daripada itu, yaitu doa untuk urusan agama kita, Pak. Ya,
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agamaku, ya, yang merupakan tonggak pokok dari segala urusan-urusan. Berdoalah supaya Allah memudahkan kita untuk melakukan amal soleh. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah tolonglah aku untuk bisa berzikir kepadamu. Allahumma a'inni ala tilawatil Quran, ya Allah tolonglah aku untuk bisa membaca Al-Quran. Allahumma a'inni ala sedekah, ya Allah tolonglah aku agar bisa bersedekah. Ya Allah tolonglah aku agar bisa khusyuk. Ya Allah golongkanlah aku agar menjadi orang-orang yang bersabar. Ya Allah berikan aku petunjuk, jangan engkau sesatkan. Dan gitu doa-doa untuk urusan agama. Ya Allah karuniakanlah kepadaku keluarga yang saleh salihah. Cintakanlah mereka kepada iman, cintakanlah mereka kepada Al-Quran. Ya Allah tariklah kecintaan dari hati mereka terhadap dunia, gitu. Di doanya doa-doa yang lebih berat, yang lebih besar, yang lebih utama daripada sekadar doa-doa yang sifatnya duniawi. Bukan berarti tidak boleh, jelas kita tahu bahwa kita dipersilahkan berdoa dalam semua urusan, termasuk urusan dunia. Minta kesehatan, minta rezeki, silahkan. Tetapi jangan sampai doa untuk minta ini, minta dunia, ya dominan gitu ya. Ya, jangan hampir semua doa itu dunia saja. Karena orang itu berdoa sesuai dengan apa yang ia cintai. Kalau dia mencintai kehidupan dunia, maka semua doanya dunia semua. Kalau kecintaannya terhadap akhirat, maka dia berdoa untuk kehidupan akhiratnya, tapi juga tidak lupa berdoa untuk dunianya. Jadi untuk dunianya hanya tidak lupa saja, gitu. Nah ini bulan Ramadan, syahrul doa, perbanyak doa-doa, ya. Doa di waktu-waktu mustajab khususnya. Meskipun bulan Ramadan secara umum adalah waktu-waktunya adalah waktu-waktu mustajab, tapi berdoalah di antara dua adzan, ya, antara adzan dan iqamat, sehabis salat, di waktu sahur. Bahkan di waktu sahur itu waktu yang utama orang untuk berdoa dan beristighfar. Ya, di samping makan sahur kan gitu. Beristighfar di waktu sahur. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ketika berbicara tentang orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka di waktu sahur mereka beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di antara waktu-waktu utama untuk beristighfar, Bapak Ibu sekalian, adalah waktu sahur. Ya, jadi di samping ibu-ibu sibuk menyiapkan makanan sahur buat keluarganya, selingi dengan istighfar. Ya, bapak-bapak yang bangun sebelum makan sahur beristighfar. Ini adalah waktu yang utama untuk beristighfar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu sujud, ya. Di waktu sujud tidak mesti di sujud terakhir di dalam salat. Boleh sujud pertama, sujud kedua. Tidak mesti di sujud terakhir, Pak, ya. Kemudian tentu sujudnya dengan memakai bahasa Arab. Baik diambil dari Al-Quran maupun sunnah, ya. Tidak sah atau membatalkan sholat doa dengan bahasa selain bahasa Arab. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan thalathun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doa mereka tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, as-shaim hatta yaftur, orang yang saum sampai dia berbuka. Kemudian imam yang adil, dan yang ketiga da'watul mazlum, orang yang dizalimi. Di orang yang dizalimi itu hati-hati. Doa mereka itu mustajab. Jangan sampai kita menjolimi orang lalu kemudian dia berdoa kepada Allah dan berdoakan keburukan kepada kita, celaka kita tuh. Karena doa orang yang dizalimi itu la turad, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi orang yang paling dermawan. Sebagaimana para sahabat mengatakan, kana sallallahu alaihi wasallam ajwadu ma yakunu fi syahr Ramadan. Para sahabat mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu
adalah orang yang paling dermawan di bulan Ramadan. Bahkan kedermawanannya itu melebihi angin yang berhembus. Nabi itu ngasih dari bulan Ramadan. Ya. Dan ini adalah teladan bagi kita semua, di mana di bulan Ramadan hendaknya kita mengusahakan diri untuk berbagi kepada orang, ya, bersedekah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, inilah keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan kita semua memasuki bulan Ramadan sehingga kita bisa saum dan melakukan amaliyah-amaliyah di bulan Ramadan, ya. Karena di bulan Ramadan ini ibadah yang paling khasnya ya saum, ya. Sebagaimana Allah katakan kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan atas kalian saum. Dan saum ini sebagaimana kita ketahui adalah amal yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai, atau amal yang Allah Subhanahu wa taala cintai di antara amal-amal yang Ia cintai. Allah katakan was-shaimina was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang saum, wal hafizina furujahum wal hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan mereka, wadzakirinallaha katsiran wadzakirat, dan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah, a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah janjikan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Begitu besar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada saum ini, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man shoma yauman fi sabilillah, siapa yang saum sehari saja di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajahu anin nar, Allah jauhkan mukanya dari neraka, ya, sab'ina kharifan, sejauh 70 musim, 70 tahun dijauhkan wajahnya dari neraka. Satu hari saja saum. Ini 30 hari, 29 hari. Banyak sekali. Ya, 70 kali 30 berapa tuh, Pak? 2100. 2100 tahun Allah Subhanahu wa taala jauhkan muka orang-orang yang saum, yang ikhlas dari api neraka. Ya, saking cintanya kepada saum, Allah katakan kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amal Nabi Adam itu, ya, setiap amal anak cucu Adam itu baginya, illa saum, kecuali saum. Allah katakan fa innahu li wa ana ajzi, saum itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Semua amal itu emang Allah juga yang membalas sebenarnya, tapi ungkapan ini menunjukkan kekhususan, ya, menunjukkan kekhususan. Oleh sebab itu, marilah kita mempersiapkan diri, terutama mempersiapkan semangat, Pak. Mempersiapkan semangat. Saya berharap penyebutan atau penjelasan tentang keutamaan Ramadan ini membuat kita bersemangat memasuki bulan Ramadan. Lalu berikutnya nanti kita persiapkan juga atau mereview kembali, memurojaah kembali hal-hal yang berkaitan dengan saum dari sisi fikihnya, ya, dari sisi fikihnya. Sebagai penutup, kita baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Yang diseru oleh ayat ini kita semua orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusshiyam, telah diwajibkan untuk kalian saum. Ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi buah dari saum yang akan kita lakukan di bulan Ramadan nanti adalah ketakwaan. Sementara takwa adalah puncak dari semua ritual. Oleh sebab itu para nabi terdahulu, ya, mendorong umatnya untuk bertakwa. Kadzabat qaum Nuhinil mursalin, telah mendustakan kaum Nuh, telah mendustakan rasulnya. Idz qala lahum akhuhum Nuhun ala tattaqun, ketika berkata kepadanya saudara mereka yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan ala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa? Dan ini juga adalah ucapannya Nabi Saleh kepada kaumnya, kaum Tsamud.
Nabi Saleh mengatakan kepada kaumnya, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Nabi Lut juga mengatakan demikian kepada kaumnya, ala tattaqun. Nabi Syuaib juga berkata demikian kepada kaum Aikah, kaumnya, ala tattaqun, tidaklah kalian bertakwa. Maka saum yang kita lakukan insyaallah adalah saum yang mengantarkan kita kepada takwa Allah, kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, demikian barangkali untuk pagi ini. Ya, sekali lagi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, menyampaikan kita ke bulan Ramadan dan kita bisa beramal di bulan Ramadan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.